Bab 1266 Pengambilalihan Tanah Kaisar. Dalam sebuah penelitian yang bagus, Ku Xiangfeng berjalan mondar-mandir dengan cemas dan basah oleh keringatnya sendiri. Su Tianchuan memegang slip giok dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia akhirnya menghancurkannya di atas meja hingga berkeping-keping. Mendongak dengan cemberut. Bagaimana kita membalasnya? Membalas apa? Wajah Wu Qianqiu bergetar, tampak sedih. Kami sudah menjalankan misi selama 3 bulan dan para tetua bertanya kepada kami tentang situasinya. Bagaimana kita menjawabnya? Semua orang lari dari kita. Banyak klan yang menambang dan mengumpulkan tumbuhan, semuanya bersembunyi. Sumber daya telah sepenuhnya berhenti dikirim ke pegunungan suci. Bagaimana kami menjelaskan hal ini kepada para tetua? Memikirkan sesuatu. Saya memiliki. Kami mencoba semua yang kami bisa pikirkan. Ancaman dan imbalan. Namun tidak ada yang berhasil. Kami tidak punya orang lagi. Mereka sudah pergi. Kami berasal dari pegunungan suci. Namun mengapa mereka meninggalkan kami? Wajah Su Tianchuan berkedut dan meringis. Itu pasti tipuan yang dimainkan oleh 8 kaisar. Mereka ingin kita menjadi bahan tertawaan. Bagaimana lagi Anda menjelaskan rusaknya kendali setelah semua kerja keras yang kami lakukan? Kami selalu fokus mencari orang hilang. Jadi mengapa yang lain meninggalkan kami? Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi. Ya, orang-orang malang ini harus mati karena tidak memenuhi niat baik kita. Mataku Xiangfeng berkilat saat dia meludah. Saya tidak pernah bekerja lebih keras dalam hidup saya. Namun mereka masih tidak berterima kasih. Kakak. Menurutku kita terlalu toleran dan harus lebih keras. Kelompok orang berikutnya yang keluar atau berhenti berkumpul akan dibunuh bersama seluruh klan mereka selama 10 generasi. Termasuk para tetangga juga. Bunuh mereka semua. Saya menolak untuk percaya mereka akan lari saat itu. Bang. Su Tianchuan membanting meja. Yang kamu tahu hanyalah membunuh. Apa gunanya hal itu? Bukannya lari. Mereka malah mati. Apa saranmu? Kakak. Su Tianchuan menyipitkan mata. Kemana mereka pergi? Beberapa tinggal di daerah terpencil sementara sebagian besar pergi ke wilayah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis. Su Tianchuan bergumam. Kaisar Iblis telah mati. Dan tidak ada seorang pun yang memerintah mereka. Namun mereka masih pergi ke sana. Pengurus Zulfan pasti memiliki keterampilan seperti yang mereka katakan. Karena dia memiliki wilayah yang paling tidak kacau tanpa ada panglima perang independen. Kami membuat sedikit kesalahan di sini. Tapi kami tetap bersatu di sini. Tidak ada perang jadi tidak ada alasan untuk melarikan diri. Terutama di sana. Kakak benar. 2 lainnya setuju. Mereka salah dalam satu hal. Bahkan tanpa Zulfan, wilayah Kaisar Iblis akan tetap lebih kuat bahkan dengan pertikaian mereka. Pak. Su Tianchuan menamparkan meja. Lagi. Ayo kita temui Zulfan. Kakak laki-laki. Untuk apa? Untuk membantu kami mengatasi kekacauan ini. Kamu tidak bisa. Ku Xiangfeng menggelengkan kepalanya. Itu berarti kita tidak berguna seperti yang dikatakan 8 kaisar. Ini memalukan. Su Tianchuan mengejek. Kamu menyebut itu aib. Zulfan hanyalah seorang pengurus. Bukan salah satu dari 8 kaisar. Kaisar Iblis menggunakan dia untuk bantuannya dan kami juga bisa. Kami masih akan mendapatkan pujian untuk itu. Kita harus melakukan sesuatu atau pengangkutan sumber daya ke pegunungan suci tahun ini tidak akan terjadi. Ketika Tuan dan Paman senior kita datang dan mengetahui kekacauan yang kita alami. Bukankah kita akan mempermalukan diri kita sendiri dengan memanggil kembali 8 kaisar? Maka pegunungan suci tidak akan punya alasan untuk menggantikannya dan kita akan menjadi bahan tertawaan karena merusak rencana orang-orang tua itu. Ku Xiangfeng mengangguk dengan berat. Sebulan kemudian, ketiganya berjalan masuk dengan kepala terangkat tinggi ke aula utama Gunung Iblis. Zulfan menyambut mereka dengan senyuman dan membungkuk. Tuan muda, hormati kami dengan kunjungan Anda. Cukup sial. Kami membutuhkanmu untuk sesuatu. Su Tianchuan menjadi tidak sabar saat dia duduk di kursi utama.
Dua lainnya duduk di sampingnya. Menurutmu ini apa? Rumahmu? Wajah Zuo Fan berkedut. Hahaha. Apa yang bisa saya bantu? Tidak banyak. Kami hanya mengalami sedikit kemunduran di wilayah kami. Bisakah kamu mengatasinya? Sedikit. Bodoh. Kamu menyebut semua orang yang melompati kapal itu sedikit kemunduran. Orang-orang ini tidak tahu betapa parahnya semua ini. Semua pemimpin tahu bahwa populasi adalah produksi, kekuatan tempur, dan bakat yang dihasilkan. 8 kaisar melihat siapa yang terkuat dalam hal wilayah. Tapi sebenarnya itu adalah populasi. Siapa yang memiliki orang terbanyak adalah yang terkuat. 8 kaisar memperebutkan tanah untuk mendapatkan sumber daya mereka. Tetapi juga rakyatnya. Semakin besar domainnya, semakin banyak orang yang dapat ditampungnya. Tidak peduli seberapa dalam dendamnya. Mereka tidak akan pernah menyentuh rakyat jelata. Hanya anak buah kaisar lainnya. Begitu populasinya menurun, hal itu akan mempengaruhi posisi, kehidupan, dan nasib mereka. Tapi anak-anak nakal ini menyebut hilangnya orang sebagai kemunduran kecil. Mereka pasti sudah terbunuh berabad-abad yang lalu jika bukan karena pegulungan suci mendukung mereka. Terlepas dari 8 kaisar yang baru. Itu juga mengapa Zuo Fan hanya memikirkan hinaan itu dan tidak menyuarakannya. Karena aku tidak bisa menyentuhmu. Aku akan mengendalikanmu saja. Zuo Fan tersenyum sinis. Ini sangat mudah. Oh. Su Tianchuan bertanya. Anda dapat membuat orang-orang yang melarikan diri kembali dan menenangkan mereka. Zuo Fan mengangguk. Ini sangat mudah. Kalau soal menenangkan, saya cukup baik dalam hal itu. Anda dapat melihat sendiri bagaimana tidak ada masalah sedikit pun bahkan dengan masuknya orang ke wilayah Kaisar Iblis. Kalau begitu kami serahkan padamu. Selamat tinggal. Su Tianchuan berdiri dan pergi dengan suasana hati yang baik, merayakan kemenangannya. Zuo Fan buru-buru berkata, "Tunggu, apa? Tanpa Kaisar Iblis? Semua orang hanya mendengarkanku karena Kaisar Iblis telah memberiku kekuatannya sebelum dia meninggal. Saya adalah kepala pengurus di sini. Tetapi untuk campur tangan di tanah Anda, saya juga memerlukan nama untuk mendapatkan kepercayaan orang-orang dan membuat segalanya lebih lancar. Tenang, kami akan memanggilmu apapun yang kamu mau." Su Tianchuan bertepuk tangan. "Mulai sekarang, Anda adalah pengurus agung seluruh negeri 8 kaisar. Kata-kata Anda adalah kata-kata kami. Kami selalu mendukung Anda. Bagaimanapun, itu ada di tangan Anda sekarang. Lakukan dengan baik dan Anda akan diberi imbalan. Gagal dan itu akan hilang dengan kepalamu." Zuo Fan mengangguk sambil tersenyum. Dimengerti. Mereka bertiga pergi dengan gembira. Zuo Fan memanggil Li Jingtian. "Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil seluruh tanah 8 kaisar. Kamu tahu apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir, pengurus Zuo. Kami melakukan apa yang kamu minta dan mengurus semua orang yang masuk ke wilayah Kaisar Iblis. Menanamkan dalam diri mereka pendapat tertinggi tentang kehormatan dan kebaikan klan Luo. Selama kita merebutnya kembali, kita akan segera mengambil semua kekuasaan di seluruh negeri." Hehehe. Zuo Fan mengangguk. Pergi. Dia menggunakan 3 gelandangan tak berguna di pegunungan suci untuk menguasai seluruh daratan. Karena siapapun yang memiliki telinga rakyat, dialah yang memiliki dunia. Dan untuk memenangkan hati mereka, seseorang perlu mendapatkan rasa hormat mereka. Semua yang menerima perawatan klan Luo kembali ke rumah atas permintaan klan, menyatakan kehormatan dan kebaikannya. Oleh karena itu, semua orang yang menderita mencap klan tersebut sebagai penyelamat mereka. Para ahli klan Luo ditugaskan di pos-pos baru untuk menenangkan masyarakat, membuatnya lebih mudah untuk meredakan kepanikan. Zuo Fan menggunakan gelar barunya yang diberikan oleh para bajingan untuk menghapus hukum keras mereka dengan perlakuan yang lebih baik. Dia mengambil banyak aset klan untuk memulihkan kembali orang-orang yang telah pergi. Tentu saja Zuo Fan tidak lupa meninggalkan nama yang tepat ketika melakukan setiap perbuatan baik. Klan Luo dengan demikian menjadi klan yang paling dihormati dimanapun.
Ketika klan juga menemukan beberapa penjahat yang menculik orang, popularitas mereka berada pada titik tertinggi. Tusukan Gunung Suci tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan klan Luo, yang benar-benar menunjukkan hasil. Ketiganya memerintah hanya sebatas nama, sedangkan rakyat hanya menjawab klan Luo. Zuo Fan mendapatkan keinginannya untuk menyatukan semua wilayah hanya dalam waktu setengah tahun. Dengan persetujuan ketiganya, ini jauh lebih mudah daripada memaksakan kehendaknya pada mereka. Para penguasa setempat sangat senang karena klan Luo datang untuk memerintah mereka, tanpa membuat masalah apapun. Mereka memuji mereka sebagai penyelamat mereka dari dunia yang terluka. Bab 1267, Rewel. Para penjahat hanyalah kambing hitam. Di sebuah ruang kerja, Zuo Fan tersenyum saat dia membungkuk pada Su Tianchuan yang terkejut. Ku Xiangfeng tampak skeptis. Maksudmu, kamu tidak tahu mengapa begitu banyak orang hilang? Ya, tapi kita tidak perlu mencari tahu. Mengapa? Hahaha. Masyarakat peduli pada stabilitas. Dengan banyaknya orang hilang, hal ini membebani pikiran mereka dan membuat mereka tidak tenang. Untunglah orang hilang terjadi dalam waktu singkat. Pelakunya pasti bersembunyi. Untuk menenangkan masyarakat, kita hanya perlu mencari kambing hitam. Zuo Fan tertawa, membuat ketiga tuan muda itu terdiam. Su Tianchuan menghela nafas. Itu jahat. Pramugara Zuo. Bagaimana kita membalas slip giok ini ketika masalah orang hilang belum terselesaikan? Mudah. Asal jangan disertakan. Zuo Fan mencibir. Tuan muda. Dengan seluruh negeri 8 kaisar yang damai, Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah melakukan semua yang Anda bisa untuk membuat produksi berkembang dan mengabaikan hal-hal kecil. Termasuk ini. Kasus orang hilang tidak dapat dilaporkan atau akan mempengaruhi reputasi Anda. Su Tianchuan ragu-ragu. Bukankah itu berarti berbohong kepada orang yang lebih tua? Betapa menggemaskan dan mudah tertipu. Tuan muda Su, ini bukan kebohongan, tapi perhatian. Zuo Fan menipu. Tuan muda, para senior di Pegunungan Suci sedang memikirkan banyak hal dan mengkhawatirkan Anda. Memberitahu mereka setiap kemunduran kecil hanya akan membuat mereka cemas. Lagi pula itu semua sudah berlalu sekarang. Hasilnya juga bagus dan tidak perlu membuat mereka marah. Akan sangat buruk jika mereka akhirnya kecewa padamu. Ketiganya mengangguk. Dengan Ku Xiangfeng tersenyum. Oh, Steward Zuo benar, kakak. Jangan ganggu tuan dan yang lainnya. Kami juga harus memikirkan mereka. Hahaha, benar, bijaksana. Menjadi murid yang peduli itu penting. Su Tianchuan merasa canggung tetapi pada akhirnya dia menghela nafas. Dia tidak berniat melaporkan sesuatu yang gagal dia lakukan. Yang paling dia takuti adalah dua orang lainnya yang menempel padanya. Yang terbaik bagi ketiganya adalah mengambil keputusan bersama. Lalu ada pramugara Zuo. Su Tianchuan tersenyum. Terima kasih atas lamaran Anda, Steward Zuo. Aku pasti tidak akan merepotkan orang tua kita. Hahaha. Itu juga tidak bagus. Zuo Fan sekarang bersikap rendah hati. Para tetua pegunungan suci mencintai murid-murid mereka. Mereka pasti sangat peduli pada Anda dan karena tidak ada orang yang sempurna, mereka dapat mengabaikan beberapa kesalahan yang Anda buat sebagai bagian dari 8 kaisar yang baru. Dengan mengatakannya, kamu membuat mereka khawatir lagi karena mereka mengira kamu bekerja terlalu keras demi mereka. Lalu apa yang kamu usulkan? Tambahkan saja sedikit keganjilan. Zuo Fan tersenyum sinis, berbisik. Tidak ada yang terlalu penting. Hanya hal-hal kecil. Meskipun kasus orang hilang dihilangkan, bisa dibilang hanya 10 atau 100 orang yang hilang. Anda tidak akan mengatakan bahwa Anda belum menemukan pelakunya. Tetapi Anda kesulitan menemukan beberapa kaki tangan setelah berbulan-bulan mencari, lalu mengeksekusi mereka. Saya yakin para senior akan bangga pada Anda. Ketiganya mengangguk kegirangan dan Su Tianchuan menulis balasan atas instruksi Zuo Fan. Pegunungan Suci mengirim ketiganya untuk menjadi bagian dari 8 kaisar. Tetapi sebenarnya untuk mendapatkan kendali yang lebih nyata atas segalanya.
Tapi beberapa kata dari Zuo Fan dan tusukan itu malah berakhir di kendalinya. Su Tianchuan tertawa ketika dia selesai. Steward Zuo, kamu luar biasa. Harap persiapkan draft sebelum setiap laporan mulai sekarang. Tepatnya pikiranku. Ini akan menutupi pandangan pegunungan suci. Buta terhadap situasi sebenarnya di domain suci. Selain itu, bagian belakang sekarang sudah aman dan yang harus dia lakukan hanyalah menunggu para naga memberi sinyal untuk menyerang pegunungan suci. Zuo Fan sangat teliti, memperhatikan detail terkecil. Tapi ketika manusia melamar, Tuhanlah yang menentukan. Memikat 8 kaisar menjauh dari gambaran besar dan membiarkan mereka menggerogoti domain suci akan menjadi masalah di kemudian hari. Sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Zuo Fan. Dia bukan dewa setelahnya dan tidak tahu segalanya. Suara mendesing. Sepotong batu giok terbang di dalam aula besar di Gunung Suci ke-7. Mendarat di tangan seorang tetua. Dia tersenyum dan sambil membaca. Rencananya berjalan lancar. Anak-anak nakal itu melakukan pekerjaan dengan baik. Saya khawatir mereka akan mengacaukannya. Ini menunjukkan bahwa murid-murid kita adalah yang terbaik dari yang terbaik. Teladan sejati. Hahaha. Kami mengirim ketiganya ke depan untuk membiasakan diri dengan keadaan di sana. Namun kini nampaknya tanah 8 kaisar akan segera menjadi bagian dari pegunungan suci. Kita akan tahu begitu orang yang ditakdirkan itu muncul dan berada di sana untuk mengambil kesempatan itu. Sesepuh lainnya setuju. Yang lain tampak sama senangnya. 7 gunung suci telah menjadi puncak umat manusia sejak terbentuk. Namun 100 tahun yang lalu, langit mengubahnya. Pertanda bahwa manusia baru akan naik tahta dan bahkan menjadi penguasa. Mereka tidak akan pernah bisa mentolerir siapapun yang lebih baik dari mereka. Atau membiarkan peristiwa ini melahirkan seorang penguasa. Jadi mereka memilih untuk mengendalikan segalanya untuk menghentikannya. Hanya mereka yang berhak naik ke kedaulatan. Bagaimana dengan dia tua dari Gunung Suci ke-6? Saat para penguasa gunung berkumpul, dia kabur ke suatu tempat. Seorang tetua melirik ke kursi yang kosong. Penatua di kursi utama terkekeh. Tidak ada gunanya menunggu dia. Dia tidak akan datang. Mengapa? Apakah kamu belum dengar? Putranya terbunuh di dekat Ruby Cloud Sect. Orang-orang di bawah ini masih mencari petunjuk selama setahun terakhir tanpa hasil. Dia tidak bisa lagi menunggu dan jatuh sendiri. Diri. Seorang penguasa gunung, hahaha. Bukankah dia memiliki orang-orang yang mampu? Itu sebelumnya. Dan sekarang. Tidak ada pesan dari mereka selama setahun. Pasti ada yang berhasil menangkapnya. Oh. Mereka semua berteriak. Pertama putranya dan sekarang para pengintai. Seseorang mengincar 7 gunung suci kita. Atau hanya gunung suci ke-6. Seorang tetua berjanggut menggelengkan kepalanya. Masa-masa sulit akan datang. Mungkin pertanda 100 tahun yang lalu sedang terjadi. Di negeri permaisuri yang memikat. Seorang pria kasar bertopi bambu berjalan di jalan yang ramai. Dia melihat sekeliling dan meraih lengan seorang wanita. Dia berteriak, "Apa yang kamu lakukan? Di mana permaisuri yang memikat? Aku tidak tahu. Kamu mengenakan pakaian Ruby Cloud Sect, jadi bagaimana kamu tidak tahu?" Bicara. Pria besar itu memegang erat tangannya. Dia menangis kesakitan. "Aku benar-benar tidak tahu. Guru menghilang dalam semalam bersama banyak saudara perempuan saya. Lepaskan saya. Kenapa kamu masih di sini?" "Aku pergi menemui kekasihku malam itu dan menemukan mereka telah pergi ketika aku kembali." Pria besar itu berhenti dan memberinya tatapan aneh. "Apa yang terjadi?" Wanita itu berlari terlalu cepat. "Apakah itu karena rasa bersalah atas kematian anak saya?" Dia menunjukkan wajah berjanggutnya dan melemparkan wanita itu ke samping. Tapi kemudian dia bertanya, "Adakah yang aneh yang terjadi sebelum permaisuri memikat pergi?" Mungkin dia bertingkah aneh. Tidak ada hanya. Apa? Tak lama setelah dia menghilang, banyak kota di sekitarnya menjadi kosong dari penduduknya. Hal yang sama terjadi di negeri kaisar lain. Semua orang menghilang. Kecurigaan penguasa gunung semakin besar.
Dan hal yang sama terjadi di negeri lain. Ya, terkutuklah. Siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang dapat membawa begitu banyak orang tanpa tanda? Penguasa gunung mengerutkan keningnya. Bahkan seorang suci pun tidak dapat melakukannya. Kecuali mereka mendengarkan perintahnya. Tapi siapa itu? Penguasa gunung sedang berpikir keras. Memberikan kesempatan bagi wanita itu untuk melarikan diri saat dia mengutuknya karena menjadi gila. Bab 1268, Kegilaan. Mengabaikan wanita yang melarikan diri itu. Tuan Gunung dia memusatkan perhatian pada pikirannya sendiri. Sebuah teriakan memecah konsentrasinya. Dengan jalanan yang ramai dengan aktivitas. Lihat, klan Luo membuat pengumuman. Semua orang bergegas ke arah itu. Meninggalkan Mountain Lord He yang kebingungan. Tidak ada seorang pun yang bermarga Luo di antara 8 kaisar. Mountain Lord He berjalan mendekat juga dan melihat kertas emas di pos jaga. Matanya tertuju pada nama Zuo Fan. Di mana aku pernah mendengar nama ini, penguasa gunung, dia bergumam. Permaisuri yang memikat mengatakan bahwa Kaisar Iblis memiliki orang yang cerdas di bawahnya yang berhubungan dengan Chu Qingcheng. Tapi karena dia bekerja untuk Kaisar Iblis, apa yang dia lakukan di negeri permaisuri memikat. Saat dia bingung, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara dan menghilangkan keraguannya. Klan Luo terhormat dan baik hati. Mereka menjaga kami pada saat kami membutuhkan dan sekarang mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membantu membangun kembali rumah kami. Suatu berkah bagi mereka untuk memerintah kami. 8 kaisar itu bertempur tanpa henti dan kami hanya bisa menanggung penderitaannya. Dengan klan Luo yang bertanggung jawab atas seluruh negeri dan status terkemuka Steward Zuo, dunia menjadi damai. Hahaha. Klan Luo menguasai 8 negeri. Mountain Lord He meraih seorang pria dan berteriak. Apa yang kamu katakan? Bukankah mereka berada di bawah 8 kaisar? Bagaimana klan Luo bisa mengambil alih? Pria itu meringis kesakitan dan menatapnya dengan ketakutan. Apakah kamu pernah tinggal di bawah batu atau semacamnya? Itu berita lama. Setahun yang lalu, 3 kaisar meninggal dan sisanya lenyap. Tidak ada lagi 8 kaisar. Bagaimana dengan kaisar baru dari pegunungan suci? Apakah mereka melarikan diri? Mereka. Saat mereka menyebutkannya, pria itu tampak mencibir meskipun kesakitan. Kamu menyebut iblis itu kaisar. Mereka membuat seluruh negeri menjadi kacau begitu mereka mengambil alih. Ada lebih banyak kematian daripada perang 8 kaisar. Ditambah lagi, yang lebih buruk lagi, ketiga iblis itu tidak masuk akal. Hanya berkat kebaikan klan Luo dan bimbingan bijak dari pengurus Zuo, kekacauan ini dapat diatasi. Atau seluruh wilayah kaisar akan kosong. Dan orang-orang mengungsi ke pegunungan. Tanyakan saja ke sekitar. Semua orang membenci bajingan itu. Kami sudah lama memberontak jika bukan karena pegunungan suci di belakang mereka. Tangan Mountain Lord He bergetar dan dia melepaskannya. Di mana orang-orang bodoh itu sekarang? Siapa tahu, bagaimanapun, kita semua mengikuti jejak klan Luo. Tidak ada yang peduli dengan mereka. Sepertinya mereka tidak bisa hidup dengan rasa malu karena tetap tinggal di sana dan harus lari kembali ke pegunungan suci. Pak! Tamparan keras terdengar dan orang itu terjatuh ke tanah dengan mulut berdarah karena giginya yang hancur. Mengapa kamu memukulku? Sudah cukup belas kasihan sehingga aku hanya menamparmu setelah kamu memfitnah murid-murid pegunungan suci. Mountain Lord He melotot. Kalahkan. Pria itu tersentak dan bergegas pergi. Kerumunan berpencar untuk menghindari kemarahannya. Hanya Tuan Gunung dia yang tersisa. Bersamaan dengan pengumuman yang cerah dan mempesona, dia merobek pengumuman itu sebelum pergi dengan bangga. Aku akan memeriksa Ruby Cloud Sect terlebih dahulu. Aku akan menangani klan Luo nanti. 1 jam kemudian, Mountain Lord He berada di hadapan Ruby Cloud Sect. Menemukannya kumuh dan ditinggalkan. Tuan Gunung dia meraung. Permaisuri yang mempesona. Tunjukkan dirimu. Suara ledakan itu mengguncang langit dan pegunungan bergetar. Sayangnya, tidak ada yang datang menemuinya.
Tuan Gunung, dia tampak gelap. Si luas itu bersembunyi. Tapi kemana dia pergi? Retakan. Mendengar suara itu, Tuan Gunung dia menembak ke sana dan tiba di mata air di mana seseorang gemetar seperti daun. Dia menarik bahu gadis itu. Jangan bunuh aku. Tuan, jangan bunuh aku." Rambut acak-acakan gadis itu terurai dan dia mengenalinya sebagai murid Ruby Cloud Sect. Dia menangis. "Di mana permaisuri yang memikat? Bicara. Permaisuri yang mempesona." Roh wanita itu tersentak dan dia meratap. "Tidak, jangan bunuh aku Tuan. Kumohon." Apa yang membuat gadis ini menjadi gila? Tuan Gunung dia memandangnya dengan mata dingin dan menusuk tengkoraknya dengan jari-jarinya, membiarkan darah mewarnai wajahnya menjadi merah. Mata gadis itu melotot dan dia meringis kesakitan. Mountain Lord He menunjukkan senyuman jahat. "Nak, jangan khawatir. Seni pemisahan jiwa akan memicu ingatanmu sehingga kamu dapat mengingatnya. Sekarang beritahu aku, siapa kamu?" "Murid kepala Ruby Cloud Sekte, Fang Min." Wajah wanita itu membengkak seperti balon merah, terbata-bata karena kesakitan. Jawabannya datar, seperti pikirannya hilang. Jiwanya ada di tangan pria ini, membuatnya mustahil untuk berbohong. Meskipun dia marah, jiwanya masih menyimpan kenangan saat dia menceritakan kembali semua yang dia tahu. "Tuan Gunung," dia berkata, "apakah kamu tahu kemana permaisuri memikat itu pergi?" "Ya." Gunung Naga tersembunyi. "Gua rusak. Apa yang dia lakukan di sana?" "C. Berkultivasi." "Mengolah apa?" Tuan Gunung dia meraung. Ketakutan Fang Min bangkit kembali dan jiwanya gemetar saat wajahnya meringis semakin keras. "Aku tidak tahu." Master berubah menakutkan. Dia mengubah orang menjadi debu dan amarahnya semakin liar. Dia tidak bisa memiliki cukup banyak orang, jadi dia menggunakan saudara perempuanku untuk berlatih. Bahkan Bibi Mei yang senior pun terjatuh. Saya berhasil melarikan diri di tengah kekacauan. Dia ingin mendapatkanku kembali. "Tidak, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa." Mata Fang Min dipenuhi teror dan jiwanya bereaksi dengan cara yang sama. Dengan ledakan, dia meledakkan semangatnya, menghancurkan Ruby Cloud Sect yang sepi, meratakan setengahnya. Ketika debu sudah mengendap, Tuan Gunung dia membersihkan kotoran di pakaiannya dan tampak bingung. Permaisuri yang memikat menculik orang untuk berkultivasi. Tapi keterampilan jahat macam apa yang dia latih hingga menyebabkan muridnya menjadi gila? Mountain Lord He mencibir. "Baiklah. Aku akan melihat sendiri apa yang sedang kalian lakukan." Tuan Gunung dia menghilang. 2 minggu kemudian, sebelum Broken Cave di Hidden Dragon Mountain, ada darah di mana-mana. Dia tahu dia berada di tempat yang tepat dan bergegas masuk. Adegan itu sangat mengejutkannya. Gua itu sangat besar namun di hadapannya, tumpukan tulang hampir memenuhinya. Banyak juga debu dan sisa pakaian di mana-mana. Itu lebih mirip kuburan. Sambil mengibaskan debu dan sisa-sisanya, Mountain Lord He mengambil satu potongan pakaian secara khusus. Ini sangat familiar baginya, milik putranya. Itu sama dengan yang ditunjukkan oleh permaisuri memikat padanya dan sekarang dia melihatnya di sini. "Gidi busuk, keluar sekarang. Anda membunuh anak saya, bukan? Aku akan mencabik-cabikmu karena membodohiku." Tuan Gunung dia meraung dan gunung itu berguncang. Tornado menghancurkan gua tersebut. Hai hai hai. Jeritan nyaring mencapai telinganya dan seorang wanita dengan pakaian cantik muncul di antara abu. Rambutnya berantakan dan wajahnya gelap dengan energi hitam mengalir keluar dari dirinya. Matanya tampak tertekan, tapi lebih gila dari apapun. "Kakak Dong, kamu akhirnya datang menemuiku. Kapan kamu akan membawaku ke pegunungan suci agar kita bisa hidup bersama?" Bab 1269, Fajra dan Setan. Yaner. Mata Tuan Gunung He bergetar ketika dia melihat pakaian yang dikenalnya dan menjadi marah. "Permaisuri yang memikat, apakah kamu gila? Ada apa dengan tampilan menyeramkan ini?" Permaisuri memikat memberinya tatapan malu-malu. "Mengapa? Saudara Dong, kamu tidak menyukaiku karena penampilanku. Sekarang,
Dulu kau adalah wanita yang menawan. Tetapi sekarang hanya seorang bidadari tua yang berubah menjadi monster. Lelucon yang luar biasa. Hei Haodong, kamu tidak boleh mengatakan itu. Permaisuri memikat membalas. Saya menua karena saya mencari makam 9 kata-kata untuk Anda dan energi iblis menginfeksi saya. Aku telah melakukan banyak hal untukmu. Dasar babi yang tidak tahu berterima kasih. Namun kamu hanya melihatku sebagai anjing piaraanmu untuk digunakan dan dibuang. Kamu memberiku begitu banyak janji manis saat itu. Mengatakan kamu akan membawaku ke pegunungan suci. Namun ketika aku beranjak dewasa, kamu tidak mengunjungiku sekalipun. Satu-satunya alasan kamu muncul lagi adalah karena kinceng 100 tahun yang lalu. Hei Haodong mencibir. Tidak berterima kasih. Anda punya keberanian. Bukankah kamu datang kepadaku untuk sesuatu? Kami hanya membuat kesepakatan. Kami bersenang-senang sebentar. Dan saya memberi Anda metode budidaya bumi dari pegunungan suci untuk mendapatkan gelar kaisar Anda. Akulah alasan orang sepertimu harus berdiri tegak di antara pria jahat lainnya. Berhentilah membuang sampah. Saya menginginkan lebih dari itu. Kamu bilang kamu akan membawaku ke pegunungan suci. Kamu adalah yang tercantum di domain suci. Tapi pegunungan suci adalah tempat berdasarkan garis keturunan. Orang rendahan. Tidak ada seorang pun yang tidak punya hak untuk masuk. Mengapa kamu berjanji padaku? Kamu benar-benar menganggap serius pembicaraan tentang bantal itu. Yaner, kamu tidak pernah begitu naif. Hei Haodong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Saya adalah penerus penguasa Gunung Suci ke-6. Dan saya tidak akan merusak masa depan saya secara luas. Jujur saja, kamu tidak punya kesempatan untuk menginjakkan kaki di pegunungan suci meskipun kamu selamanya sama menawannya dengan dirimu yang lebih muda. Kenapa kamu? Permaisuri memikat memelototinya dan amarahnya menjadi semakin mengerikan. Energi hitamnya semakin tebal. Hei Haodong memberinya tatapan jijik. Lihat dirimu. Sangat keji dan mengerikan. Aku muak hanya dengan melihatmu. Dan apa ini? Hei Haodong akhirnya langsung ke pokok permasalahan. Sambil memegang abu di tangannya. Saya tidak peduli seni keji apa yang Anda sukai. Tapi sebaiknya Anda jelaskan hal ini kepada saya. Mengapa ini sama dengan yang kamu tinggalkan untukku ketika anakku meninggal? Apakah kamu membunuhnya? Mata merah menatapnya dengan ejekan dan kegilaan. Hahaha. Bagaimana menurutmu? Saudara Dong, kamu berhasil. Hei Haodong menjadi sangat marah. Dia adalah putraku satu-satunya. Kamu bau sekali. Sungguh kejam. Permaisuri yang memikat mencibir. Anak tunggal. Hahaha. Itulah yang Anda dapatkan untuk semua yang telah Anda lakukan. Kamu bisa saja mempunyai anak laki-laki lagi. Tetapi kamu terlalu biadab dan tidak berperasaan. Lebih memilih untuk. Permaisuri yang memikat mengusap perutnya. Tidak ada yang lebih baik daripada keturunan campuran yang bau. Hei Haodong meludah. Permaisuri memikat tertawa. Karena Lord Sein tidak menghargainya. Atau aku. Kamu bisa saja membunuhku. Hei Xiaofeng adalah putramu satu-satunya. Jadi bagaimana aku bisa melepaskan tanganku dari putramu? Hahaha. Apakah kamu benar-benar membunuh anakku? Hei Haodong membentak. Matilah. Dasar perempuan sialan. Permaisuri memikat mencibir. Dan menjentikkan tangannya. Berubah menjadi kabut hitam dan terbang keluar gua. Hei Haodong. Ayo bertarung di luar. Berdiri diam. Kamu perempuan tua. Suara mendesing. Keduanya terbang keluar dan permaisuri memikat kembali menatapnya sambil tertawa. Dia terbungkus energi hitam. Dengan dua bunga hitam mengenakan wajah mengerikan yang menjulang 1000 meter di atas Hei Haodong. Tubuh suci. Hei Haodong tersentak. Kamu adalah orang suci. Mustahil. Anda tidak pernah maju dalam ribuan tahun namun sekarang Anda berhasil hanya dalam setahun. Metode kultivasi yang saya berikan kepada Anda tidak akan pernah bisa membantu Anda. Hahaha. Hei Haodong. Saya tahu Anda tidak ingin saya berada di pegunungan suci jadi bagaimana Anda bisa memberi saya metode kultivasi yang baik. Tapi ketika manusia melamar, Tuhanlah yang menentukan.
Pegunungan Suci bukan satu-satunya yang memiliki metode budidaya terbaik. Aku menemukannya di sini. Sombong sekali. Seorang Saint awal tidak bisa melakukan apapun melawan Saint puncak seperti saya. He Haodong menembak ke udara dengan senyum menghina. Dengan putaran yang cepat, petir yang menggelegar muncul di sekelilingnya. Dan tiba-tiba, Vajra ganas yang memegang 12 pedang dewa muncul di sekelilingnya. Setinggi 300 meter, memancarkan aura yang mengesankan dan ganas. Saat mereka muncul, mereka telah menyebabkan langit dan bumi bergetar. Vajra dan iblis saling berhadapan, menatap raksasa guntur. Permaisuri memikat mengingat masa lalu sejenak. Lalu tatapannya berubah menjadi manik. Tubuh iblis itu melesat ke depan dan 2 teratai hitam di punggungnya terbang keluar dan berubah menjadi mulut berdarah yang menggigit raksasa petir itu. Bang! Dalam semburan petir, kedua bunga gelap itu berubah menjadi tidak ada sebelum bisa menyerang. Vajra itu memegang pedang petir dengan aura yang ganas dan mengesankan. Saat He Haodong menyaksikan, dia mencibir. Dia memanfaatkan keuntungan tersebut dan mengarahkan raksasa itu untuk menyerang. Tangannya yang lain mengambil pedang petir lain dari punggungnya dan menebasnya dengan sangat cepat hingga dia melepaskan 72 serangan dalam sekejap. Ketika mereka berhenti, terjadi ledakan yang memekakkan telinga dan iblis itu hancur berkeping-keping. Permaisuri memikat tersandung, jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Dia pucat karena isi perutnya terkoyak. Hidupnya tergantung pada seutas benang. He Haodong menarik tubuh sucinya dan berjalan dengan kebencian. Dia mencengkeram leher permaisuri yang memikat dan meraung. Sialan! Kamu membunuh anakku dan aku akan mengirimmu ke neraka karena ini. Permaisuri memikat mencibir seperti iblis yang ingin membuat dunia terlupakan. Apakah kamu tidak takut mati? He Haodong mengangkat alisnya dan mengejek. Kalau begitu aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku akan membuatmu berharap aku melakukannya. Hahaha. Permaisuri memikat memiliki cibiran yang sama di wajahnya. He Haodong bingung. Kamu pasti sudah gila. Kamu pikir aku tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh pria tak berperasaan sepertimu. Hahaha. Permaisuri memikat mengejek. Aku menertawakanmu. Karena kamu tidak akan pernah bisa membuatku memohon kematian. Apa itu tadi? Saya berkata. Anda tidak akan pernah bisa membuat hidup saya lebih buruk lagi bagi seorang wanita yang sudah sekarat. Hahaha, tawanya diwarnai dengan kesedihan dan kepahitan. He Haodong merasa berkonflik. Tapi kemudian dia melihat ke bawah untuk melihat energi hitam menyelimutinya dan mengubahnya menjadi debu. Dia memudar semakin cepat, dimulai dari kakinya. Apa ini? Saudara Dong. Permaisuri memikat memberinya tatapan mengejek. Aku tahu ini akan menjadi akhirku bahkan sebelum aku bertarung denganmu. Senang rasanya bisa melepaskan semua amarah dan kesedihan selama bertahun-tahun sebelum meninggal. Tapi Anda tidak akan pernah mendapat kesempatan. Kamu tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang membunuh anakmu. Hahaha. Apa? He Haodong menggonggong dan mengguncangnya. Kamu tidak membunuh anakku. Lalu siapa yang melakukannya? Beritahu saya. Permaisuri memikat menutup matanya saat energi hitam memakannya hidup-hidup. Pada saat kematiannya, mulutnya membentuk senyuman pahit. Pelayan Zuo, kamu luar biasa. Semua orang menyukai tipuanmu. Aku seharusnya tahu bahwa metode budidaya Kaisar Iblis dan kematian He Xiaofeng, serta hilangnya Qin Cheng ada hubungannya denganmu. Saya sangat menginginkan metode budidaya sovereign, sehingga saya tidak peduli tentang hal lain. Dari semua orang, Anda adalah satu-satunya pemenang yang berdiri. Dengan mudah mengambil alih semua wilayah sementara kami tidak dapat keluar dari metode penanaman yang memberatkan ini. Pikiran yang dalam, rencana yang matang. Tetapi saya tidak akan meneruskan metode kultivasi kejam ini di ranjang kematian saya seperti yang Anda berikan kepada kami. Maaf mengecewakan. Aku mungkin membencinya. Tapi aku pernah mencintainya. Meski dia tidak peduli. Hahaha. Permaisuri yang mempesona. Beritahu aku sekarang. Sialan. Siapa yang membunuh anakku? He Haodong marah karena diamnya dia.
Permaisuri yang memikat menutup matanya. Aku tidak akan memberitahumu. Aku tidak akan membiarkanmu membalas dendam untuk putra wanita lain. Ini keinginan egoisku yang terakhir. Permaisuri yang mempesona. Selamat tinggal. Sebuah suara yang familiar memasuki telinganya. Bab 1270, Kemarahan Pegunungan Suci. Alis Permaisuri memikat bergetar. Zuo Fan, kamu bisa memanggilku teman lama. Kaisar Iblis Zuo Yifan. Apa? Tidak banyak yang mengetahui perselingkuhanmu saat itu. Tetapi beberapa dari 8 kaisar mengetahuinya. Termasuk aku. Zuo Fan menutup matanya tidak jauh. Berkata, saya melakukan ini untuk menyelesaikan dendam lama kita. Aku memberimu kesempatan untuk menyelesaikan perselingkuhanmu. Tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya. Jadi itu alasannya. Permaisuri yang memikat terkekeh. Kamu kembali dan sekarang kamu mengharumkan namamu dalam menyatukan tanah kami. Karena kamu adalah yang terkuat di antara kami. Energi hitam melonjak dan permaisuri memikat tertelan. Hanya menyisakan debu. Genggaman He Haodong kini menahan abu dan kain rusak seperti putranya. Dia melihat ke langit, bingung, dan meraung. Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh anakku? Di mana Chu Qingcheng? Apakah permaisuri memikat tidak bersalah atau tidak? Kamu akan tahu pada waktunya. Tidak perlu terburu-buru. Tuan Gunung He. Mata Zuo Fan berbinar dan dia terkekeh. Dia berdiri dan membersihkan kotoran dari tubuhnya saat dia pergi. Sebulan kemudian, Zuo Fan pergi ke markas klan Luo dan memasuki ruang kerjanya sambil tersenyum. Dia mendorong rak buku dengan ringan dan rak itu bergeser hingga memperlihatkan rak dengan 8 potong kayu yang bertuliskan nama 8 kaisar. 3 di antaranya hilang. Dia mengeluarkan tanda permaisuri memikat dan tersenyum. Selamat tinggal, permaisuri memikat. Zuo Fan menjentikkannya ke belakang. Itu terbakar di udara. Mendarat di Anglo. Zuo Fan. Chu Qingcheng tersenyum lebar. Tetapi deretan token kaisar membuatnya terkejut. Apa yang kamu lakukan? Zuo Fan tersenyum dan mengangkat bahu. Tidak ada. Hanya membersihkan. Pembersihan. Ini. Chu Qingcheng memandang token itu dengan skeptis. Merasa tidak nyaman dengan token yang hilang. Kemudian dia menoleh ke bagian yang terbakar di tungku. Cukup tersisa baginya untuk melihat permaisuri memikat yang tertulis di atasnya. Mengapa kamu membakar token tuanku? Oh, Qingcheng. Kamu sangat peduli dengan pembunuh yang menyiksa keluargamu. Chu Qingcheng serius. Menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia menyakiti keluargaku. Tapi dia tetaplah tuanku yang membesarkanku selama 1 abad. Apa pilihanmu jika kamu harus membunuhnya? Zuo Fan serius. Chu Qingcheng bergidik dan menangis. Saya tidak tahu. Aku tidak bisa menghadapinya. Zuo Fan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bagus. Bagus kalau kamu tidak tahu. Zuo Fan memegang bahunya. Menghela nafas. Kamu tidak perlu tahu tapi aku tidak akan berbohong padamu. Tuanmu sudah mati. Apa? Saya orang yang bisa membedakan urusan pribadi dan umum. Kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah terbakar rasa balas dendam. Mengincar nyawanya karena telah membunuh keluargaku. Tapi saat dia membesarkanku dan menjadi guruku, sebagai murid, aku harus berbakti. Zuo Fan menatap matanya. Kamu tidak perlu lagi membunuhnya. Jika Anda masih khawatir, adakan upacara terakhirnya. Atas semua yang telah dia lakukan untuk Anda. Tentu saja. Inilah yang akan saya lakukan. Jika kamu merasa ada sesuatu yang menyakitkan, lakukan saja apa yang hatimu perintahkan dan lupakan apa yang aku katakan. Chu Qingcheng buru-buru berkata, tidak, kamu benar. Buka mataku. Saya tidak akan pernah bisa memukulnya. Tapi paling tidak yang bisa saya lakukan adalah mengadakan ritual terakhirnya sebagai muridnya. Demi ketenangan pikiran. Bagus. Beritahu sisanya dan bersiaplah. Chu Qingcheng mengangguk sambil tersenyum. Pergi sambil melihat token kayu itu untuk terakhir kalinya. Zuo Fan tersenyum sambil menoleh ke token itu. Lalu ada 4. Dari 8 kaisar. Hanya 4 yang tersisa.
Anda pasti sangat senang akhirnya bisa berlatih metode budidaya iblis tertinggi yang sudah lama Anda dambakan. Hahaha. Pelayan Zuo. Li Jingtian bergegas masuk sambil tersenyum. Saya mendengar Nona Chu berkata dia ingin mengadakan kebaktian untuk tuannya. Apakah itu berarti kamu berhasil? Zuo Fan mengangguk. Ya. Saya pergi menemui permaisuri yang memikat dan menemukannya sebagai orang suci hanya dalam waktu 1 tahun. Hahaha. Dia melakukannya pada tahun ketika ribuan tahun tidak membantu. Li Jingtian menyeringai. Stuart Zuo, kamu memiliki metode kultivasi yang tidak senonoh. Anda dapat menggunakannya untuk menjadi orang suci dalam waktu singkat. Bahkan penguasa. Saat itu kekhawatiran terbesarmu tidak akan terjadi lagi. Hehehe. Zuo Fan sangat serius. Menyaksikan pelatihan 8 kaisar dalam seni transformasi iblis. Saya sekarang yakin ini menekankan transformasi dan tidak menyerap semua ciptaan. Kultivasi memenuhi hati Anda dengan setan. Lebih baik pelan-pelan daripada terburu-buru agar iblis bisa disingkirkan dan Anda bisa berdiri di atasnya. Mencapai puncak jalur iblis. Membiarkan setan mengendalikan Anda bukanlah jawabannya. Kecepatan cepat seni transformasi iblis adalah sebuah godaan yang besar. Namun hanya dengan tidak terpikat oleh daya tariknya barulah seseorang dapat mengembangkan esensinya. Orang-orang seperti Zhao Chen dan 8 kaisar lainnya akan menjadi mangsanya. Tetapi hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tidak ada yang bisa memahami pikiran penguasa. Penatua Li. Jika tiba saatnya ketika Anda para senior menyentuh tahap berdaulat. Ingatlah ini, Dao tidak terbatas. Oleh karena itu seseorang tidak boleh menjadi tidak sabar. Hahaha. Stuart Zuo, kamu berharap terlalu banyak. Sebaiknya kau memberitahukan hal ini pada Dang Tua dan mereka. Saya tidak memenuhi syarat. Li Jingtian berseri-seri. He Haodong telah melihat kematian permaisuri yang memikat dan dia menjadi ragu dan tersesat. Siapa yang membunuh anakku kalau bukan dia? Dia telah mencarinya selama berbulan-bulan tetapi tidak pernah menemukan apapun. Dia memilih untuk membiarkannya sekarang. Karena dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengan orang-orang tua itu. Rencana pegunungan suci untuk tanah kaisar telah menyimpang. Mereka telah melakukan pekerjaan agar orang lain dapat memperoleh keuntungan. Kebanggaan mereka yang tak ada habisnya tidak akan pernah bisa menerima kehilangan sebesar itu. Sepertinya pegunungan suci dianggap bodoh. Tuan Gunung dia. Di Gunung Suci ke-7. Di depan aula yang indah. He Haodong disambut oleh para orang suci yang berlutut. He Haodong melambai cepat kepada mereka saat dia bertanya. Apakah penguasa gunung lainnya ada di dalam? Para penguasa gunung sedang berdiskusi sekarang. Izinkan kami memberitahu mereka. Beritahu dan diskusikan omong kosong. Lebih tepatnya. Upaya kita diambil oleh orang lain dan mereka punya waktu untuk ngobrol. He Haodong menyerbu masuk. Seorang lelaki tua dengan janggut panjang di kursi kepala tersenyum. Haodong, silakan duduk. Kami baru saja berbicara tentang bagaimana anak-anak nakal yang kami kirim itu melakukan pekerjaan dengan baik dan menjaga perdamaian. Mereka masih punya kemampuan memimpin rakyat. Kami bermaksud mengirim 3 orang lagi untuk mengambil alih tempat lain di 8 kaisar. Kami masih memperdebatkan siapa. Haodong, apakah Anda memiliki talenta muda di Gunung Suci ke-6? Ayo kirim seseorang dari tempatmu kali ini. Hahaha. Kirim lebih banyak orang bodoh untuk menari mengikuti irama orang lain. Yang lebih buruknya lagi, mereka dengan senang hati melakukannya karena ketidaktahuan mereka. He Haodong merosot di kursinya. Mengertakkan gigi. Saudara-saudara, kalian hanya mendengar anak-anak nakal membual tentang pencapaian besar mereka sambil menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Kirimkan saja seseorang untuk melihatnya. Tanah kaisar sekarang berada di bawah kepemimpinan klan Luo. Dengan orang-orang tidak mengetahui apapun tentang 8 kaisar atau pegunungan suci. 3 tuan muda yang kami kirim lebih buruk dari boneka. Setidaknya dengan boneka kerajaan, rakyat tahu siapa yang memerintah. Tapi anak-anak nakal bodoh ini, apa? Keenamnya ternganga. Haodong, apa yang kamu katakan?
Beritahu kami secara langsung apa yang terjadi. Siapakah klan Luo? Kami belum pernah mendengarnya. Wajah He Haodong berkedut dan dia menghela nafas. Orang-orang bodoh ini telah terjebak di pegunungan suci selama ini dan buta terhadap dunia luar. Mereka hanya fokus pada upeti tahunan. Tidak menyadari ketiga bocah nakal yang bertindak seperti mereka. Merusak nama pegunungan suci dengan upaya kasar mereka. Kemudian klan Luo menyerbu untuk mengambil alih tanpa usaha apapun. Benar-benar bodoh. He Haodong menarik napas dalam-dalam dan menyesap tehnya. Lalu menceritakan semua yang dia lihat. Keenam lelaki tua itu berkedip kaget. Lalu marah. Klan Luo pantas mati karena menipu pegunungan suci yang perkasa dan berkuasa. Mereka bahkan tidak berhenti memikirkan kengerian yang ditimbulkan oleh ketiga murid mereka terhadap penduduk yang tidak bersalah. Atau banyaknya orang yang dibunuh secara tidak adil. Dan sekarang mereka berani marah. Bersambung.